Dalam video kali ini kita akan menunjukkan cara menentukan jarak eh, sebuah titik ke sebuah garis lurus ya. Jadi kita untuk cara penentuan jarak sebuah titik ke sebuah garis lurus ini kita eh, lihat problem aja ya. Problem ini tentukanlah jarak sebuah titik A yang terletak pada titik P, Q ke garis yang memiliki persamaan AX tambah BY sama dengan C. Jadi AX tambah BY sama dengan C ini merupakan sebuah persamaan garis lurus yang bersifat umum ya. Bersifat umum, ini semua persamaan garis lurus memiliki bentuk seperti ini. Oke, kita langsung lihat dia punya penyelesaian. Langkah penyelesaiannya itu untuk mendapatkan jarak sebuah titik A ke garis AX tambah B tambah C, kita ikuti langkah-langkah berikut ya. Yang pertama kita lukiskan garis AX tambah BY sama dengan C, dan garis itu kita sebut sebagai garis F. Ini kita lukiskan seperti ini garisnya. Kemudian kita letakkan sebuah titik A sembarang, itu asal titik A-nya tidak terletak pada garis AX tambah BY tambah C. Kemudian kita lukis garis yang melewati titik A yang tegak lurus terhadap garis AX tambah BY tambah C. Nah, garis ini yang warna merah ini selanjutnya kita sebut sebagai garis G. Jadi kita punya dua garis, yaitu garis F dan G. Kemudian titik potong dari garis F dan G selanjutnya kita namakan dengan titik B yang posisinya pada U, W. Titik B ini kita belum ketahui posisinya. Jadi dari problem yang diberikan di atas itu yang diketahui hanyalah AX tambah B tambah C dan titik A, P, Q. Nah, langkah penyelesaian ini kita lanjutkan. Jarak titik A. Jadi jarak titik A ke garis AX tambah B tambah C itu diberikan oleh panjang garis dari A ke B. Panjang garis A dari panjang garis dari titik A ke titik B. Nah, kita ketahui bahwa garis AB itu tegak lurus terhadap garis AX tambah B tambah C. Nah, selanjutnya kita akan hitung panjang AB. Nah, untuk menghitung panjang AB, ini kita harus tahu dua buah titik ini. Dalam hal ini, titik A dan titik B. Titik A diketahui, namun titik B tidak diketahui. Jadi, pertama-tama kita harus menghitung dulu di mana posisi titik B, supaya kita bisa menghitung jarak AB. Nah, untuk menentukan posisi titik B, kita perhatikan langkah berikut ya. Nah, ini kita punya garis seperti tadi. Titik B itu merupakan perpotongan dari garis AX tambah B tambah C dan garis G atau garis F dan garis G. Nah, untuk menentukan titik potong dari kedua garis tersebut, maka persamaan kedua garis harus diketahui. Sayangnya yang diketahui itu hanya garis F persamaannya, sedangkan garis G itu kita tidak tahu persamaannya. Oleh karena itu kita harus cari tahu dulu bagaimana persamaan garis G. Oke, jadi kita tentukan terlebih dahulu persamaan garis G. Nah, satu hal yang perlu diingat bahwa persamaan sebuah garis dapat ditentukan apabila ada dua syarat, salah satu dari dua syarat ini terpenuhi. Yang pertama adalah dua titik yang dilewati garis tersebut diketahui. Nah, di sini kita ingin menentukan garis G, dua titik yang dilewati oleh garis G itu yaitu titik A dan titik B di sini harus diketahui. Atau syarat kedua, salah satu dari titik yang dilewati oleh garis tersebut diketahui, salah satunya kita tahu A atau titik B, tapi kita harus tahu gradien garis B. Nah, kita akan uji syarat mana yang tersedia yang bisa digunakan. Apakah syarat 1 atau syarat 2? Nah, perlu diingat bahwa persamaan sebuah garis ditentukan, ini kita tulis ulang supaya
tidak lupa ya, tidak lupa kita, karena tadi kita harus menyeberang halaman, jadi kita tulis ulang seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah syarat 1 terpenuhi? Apakah syarat 1 terpenuhi? Syarat 1 itu adalah 2 buah titik yang dilewati oleh garis tersebut diketahui. 2 buah titik yang dilewati oleh garis G, yaitu A dan B itu diketahui. A-nya diketahui, B-nya tidak diketahui. A-nya diketahui, B-nya tidak diketahui, jadi syarat 1 tidak terpenuhi. Kemudian pertanyaannya adalah apakah syarat 2 terpenuhi? Syarat 2 dibilang bahwa salah satu titik diketahui yang dilewati oleh garis tersebut dan gradien garis diketahui. Salah satu titik yang diketahui, ada yang diketahui itu adalah titik A diketahui, tapi gradien garis G kita tidak tahu karena kita tidak tahu persamaan garisnya. Jadi syarat 2 juga tidak terpenuhi. Nah, kita bingung kan jadinya. Kedua syarat tidak terpenuhi. Apa yang harus dilakukan? Jadi walaupun syarat 2 tidak terpenuhi, karena yang kita tahu bahwa garis G itu tegak lurus terhadap garis F, ada yang perlu diingat bahwa perkalian gradien 2 buah garis yang saling tegak lurus itu diketahui. Jadi kita perlu ingat bahwa 2 buah garis tegak lurus satu sama lain, maka perkalian gradien kedua garis tersebut adalah -1. Nah, gradien garis pertama itu kita tidak ketahui, kita ketahui garis F itu kita ketahui gradiennya, sedangkan garis G kita tidak ketahui. Jadi dengan pernyataan ini kita bisa mencari gradien garis G. Oke, dari persamaan garis AX tambah B tambah sama dengan C itu diketahui bahwa gradien garis F adalah minus A per B ya, minus A per B. Oke, selanjutnya gradien garis G yang belum kita ketahui kita sebutlah sebagai MG ya. MG. Dengan demikian kita bisa tuliskan perkalian MF dikali MG sama dengan -1 karena garis F tegak lurus terhadap garis G. Jadi gradien garis G dapat diperoleh dan diberikan oleh MG sama dengan -1 per MF sama dengan -1 per A per B, karena gradien garis F itu adalah A per B, sehingga ini B-nya kita putar ke atas, negatifnya bagi negatif jadi positif, jadi sehingga gradien garis G itu adalah B per A. Nah, di sini kita sudah mengetahui gradien garis B, kemudian kita mengetahui posisi titik A, jadi kita syarat 2 itu sudah terpenuhi, jadi kita gunakan syarat itu. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis G, karena gradiennya sudah kita ketahui. Nah, hal yang perlu diingat lagi, persamaan sebuah garis yang gradiennya diketahui maka dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah D. M ini adalah gradien garisnya, kemudian D ini adalah sebuah konstanta yang belum diketahui. Jadi persamaan garis G yang gradiennya tadi adalah MG, kita tulis seperti ini, Y sama dengan MG kali X ditambah D. Oke, sehingga karena MG-nya sama dengan B per A, maka kita gantikan MG-nya jadi Y sama dengan B per A dikali X ditambah D. Dalam persamaan ini, nilai D tidak diketahui. Namun, kita tidak usah bingung karena nilai ini bisa dihitung. Untuk menghitung nilai D, kita substitusi titik yang dilewati garis G. Dalam hal ini titik yang dilewati garis G yang kita sudah ketahui nilainya adalah titik A. Jadi kita substitusi titik A ini ke dalam persamaan garis G, yaitu Y sama dengan B per AX tambah D. Oke, substitusinya sebagai berikut. Ini kita ketahui persamaan garis G seperti ini. Oleh karena itu, berarti karena persamaan garis seperti ini, berarti Y untuk titik A kita nyatakan sebagai YA,
sama dengan B per A dikali dengan X pada titik A ditambah D. Sehingga kalau kita substitusi nilai A itu, titik A itu sama dengan P, Q, berarti YA sama dengan Q, dan XA sama dengan P. Sehingga kita dapatkan persamaan ini, Q sama dengan B per A kali P tambah D. Dengan demikian, nilai D kita bisa tentukan, yaitu sebagai D sama dengan Q dikurang BP dibagi A. Sehingga persamaan garis G menjadi, ini kalau kita substitusi nilai D ini ke dalam persamaan yang ini, maka kita dapatkan Y sama dengan B per A X, ini tetap seperti ini, D-nya kita ganti oleh ini, jadi Q kurang BP per A. Selanjutnya, tadi kita ingin mencari titik B. Titik B itu adalah perpotongan garis F dan G. Maka kita menentukan dulu titik potong garis F dan G. Nah, sebelumnya kita sudah peroleh dua buah persamaan garis, yaitu garis F itu diberikan oleh AX tambah BY tambah C. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini dalam bentuk lain, Y sama dengan, kita bagi dengan B, Y-nya kita pindahkan ke sisi lain, jadi Y sama dengan minus A per B dikali X tambah C per B. Sedangkan garis G itu memiliki bentuk seperti ini, tadi sudah kita peroleh di sebelumnya. Kemudian, oleh karena titik B ini dilewati oleh garis G dan juga dilewati oleh garis F, maka titik B itu harus memenuhi persamaan kedua persamaan itu, persamaan garis F dan persamaan garis G. Arti kata memenuhi itu apabila kalau kita masukkan atau substitusi nilai titik B ke dalam persamaan garis F itu akan bernilai benar. Begitu juga kalau kita substitusi ke dalam persamaan garis G, maka persamaan garis itu bernilai benar. Nah, kita substitusi nilai titik B yang kita tidak ketahui, kita andaikan dia itu sebagai U, W ke dalam persamaan garis G, F, dan G. Nah, garis F itu diberikan oleh Y sama dengan minus AX, minus A per B kali X ditambah C per B. Nah, setelah kita masukkan nilai Y untuk titik B itu adalah W, kemudian nilai X untuk titik B adalah A, sehingga diperoleh W sama dengan minus AU per B ditambah C per B. Nah, sedangkan untuk persamaan garis G, itu kalau kita memasukkan nilai titik B, itu U, W, kita dapatkan W sama dengan BU dibagi A ditambah Q kurang BP per A. Nah, selanjutnya kita samakan persamaan ini. Ini karena kita punya pada sisi kiri sama-sama punya W, maka sisi kanannya ini sama. Ini tujuannya adalah untuk menghitung nilai U. Nilai U karena nilai U itu kita tidak ketahui. Nah, hasil penyamaannya itu adalah didapat bahwa ini yang dari garis GF itu adalah minus AU per B tambah C per B sama dengan BU di per A dikali dengan Q kurang BP per A. Kemudian supaya dia tampilannya sederhana, ini kan terlalu banyak pecahan ya, pembagian. Supaya sederhana kita kalikan oleh kedua sisinya oleh AB. Kita kalikan kedua sisinya oleh AB, sehingga kalau ini dikalikan oleh AB, ini jadi B-nya hilang, tinggal A kuadrat U. Kemudian ini dikalikan AB, B-nya hilang, tinggal A, AC. Kemudian dikalikan AB, tinggal B kuadrat U. Ditambah dengan dikalikan dengan AB. AB kali Q jadi ABQ dikurang AB kali B per A kali P dikali AB. Berarti menjadi B kuadrat P. Oke, kemudian kita kumpulkan suku-suku yang mengandung U. Jadi ini kita lihat ini yang mengandung U ini adalah minus AU kuadrat minus B kuadrat U ya. B kuadrat U ini kita kumpulkan satu sisi. Sehingga kita peroleh yang B kuadrat U-nya kita bawa ke sisi kiri jadi minus
A kuadrat U dikurang B kuadrat U sama dengan ABQ dikurang B kuadrat P dikurang C-nya kita bawa ke sisi kanan jadi minus AC. Atau bisa juga dituliskan sebagai berikut. Ini kita keluarkan U-nya jadi minus U A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan ABQ dikurang B kuadrat P dikurang C. Kemudian ini biar enak lihatnya, ini kita kalikan dengan negatif 1, kedua sisinya, sehingga yang ini dikalikan negatif 1 jadi U dikali A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan negatif 1, berarti yang ininya jadi positif, B kuadrat P ininya jadi positif, tambah AC dikurang ini jadi negatif, jadi kurang ABQ. Sehingga dari sini kita bisa peroleh nilai U. Nilai U itu kita bagi oleh AB. Berarti U sama dengan 1 per AB kuadrat dikali dengan B kuadrat P tambah AC kurang ABQ. Selanjutnya kita akan menghitung nilai W untuk titik B U, W. Nah, sebelumnya kita sudah substitusi ya titik B U, W ke dalam persamaan garis F dan G, dan diketahui bahwa untuk garis F itu adalah W sama dengan minus AU per B tambah C per B. Sedangkan untuk garis G adalah W sama dengan BU per A ditambah Q kurang BP per A. Nah, substitusi nilai U yang tadi sudah diperoleh ke dalam salah satu persamaan ini, ke dalam persamaan F atau G. Kita pilih salah satunya, yang mana aja boleh. Kita pilih, ini akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, untuk contoh pembahasan ini kita pilih persamaan substitusi ke dalam persamaan garis F, karena ini persamaan garis F ini kelihatannya lebih sederhana. Makin sederhana persamaannya makin mudah perhitungannya ya. Oke, oleh karena itu dari persamaan garis F kita ketahui bahwa W sama dengan minus AU per B ditambah C per B. Kalau kita masukkan nilai U menjadi minus A per B dikali dengan ini adalah nilai U 1 per A kuadrat tambah B kuadrat dikali B kuadrat P tambah C kurang ABQ tambah C per B. Selanjutnya biar kita lebih sederhana, kita kalikan kedua sisi persamaan oleh B. Ini karena ada pembagian B semuanya. Maka ini kalau kita kalikan dengan B jadi WB. Ini kita kalikan dengan B tinggal A dibagi dengan A kuadrat per B kuadrat dikali dengan B kuadrat P tambah AC kurang ABQ ditambah dengan ini kalau dikali dengan B tinggal tambah C. Selanjutnya kita kalikan kedua sisi persamaan oleh A kuadrat tambah B kuadrat karena ini ada pembagian B kuadrat. Ini supaya enak aja, ini supaya simple hitung-hitungnya. Ini kita kalikan dengan B kuadrat kali silang ke sini jadi WB kali A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian ini A kuadrat tambah B kuadratnya hilang, tinggal minus A dikali dengan B kuadrat P tambah AC kurang ABQ ditambah C dikali dengan kali silang ke sana jadi A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kemudian kita uraikan seluruh perkalian pada sisi kanan. Kita uraikan, ini sisi kirinya masih tetap WB kali A kuadrat tambah B kuadrat, ini kita kali ke dalam, berarti minus A dikali B kuadrat P jadi minus A B kuadrat P. Kemudian minus A dikali AC jadi minus A kuadrat C. Kemudian minus A dikali ABQ menjadi A plus A kuadrat BQ. Kemudian ditambah C dikali A kuadrat sama dengan C A kuadrat. B kuadrat dikali C sama dengan CB kuadrat. Nah, dalam persamaan ini kita lihat bahwa ini ada minus A kuadrat C, di sini ada C kuadrat. Ini saling menghilangkan, sehingga yang tersisa itu adalah seperti ini. BB kuadrat sama dengan minus AB kuadrat P ditambah A kuadrat BQ ditambah dengan CB kuadrat. Kemudian kita lihat di sini nih. Seluruh sisi kanan ini ada pengalih B ya. Ini B kuadrat, B kuadrat kan ya. Ini kita bisa tuliskan seperti ini. WB dikali A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan B dalam kurung minus A. Tinggal B-nya pangkat 1, ABP. Ini B-nya pangkat 0, tinggal A kuadrat Q ditambah dengan tinggal B-nya pangkat 1, CB.
Oke, selanjutnya, nah karena kedua sisi persamaan ini ada kali B, ini ada kali B, maka semua sisi persamaan kita bisa bagikan oleh B. Kita bagi oleh B, ini sehingga ini kalau dibagi B, ini menjadi W kali A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau yang ini dibagi B, tinggal minus ABP ditambah A kuadrat Q tambah CB. Oke, dengan demikian dapat diperoleh nilai W itu sebagai W sama dengan 1 per A kuadrat tambah B kuadrat dikali dengan A kuadrat. Ini kita balik yang positifnya depan. A kuadrat Q ditambah CB dikurang ABP yang negatifnya disimpan di belakang. Nah, jadi diperoleh posisi titik B U, W itu sebagai berikut. U-nya itu adalah 1 per A kuadrat tambah B kuadrat dikali dengan B kuadrat P ditambah AC dikurang ABQ. Sedangkan W-nya adalah 1 per A kuadrat tambah B kuadrat, A kuadrat Q tambah CB tambah dikurang ABP. Selanjutnya kita akan menghitung jarak antara titik A. Titik A itu P, Q diketahui. Titik B sekarang sudah diketahui karena titik B itu diketahui dari sini. Lihat, kita bisa hitung titik B. Titik A, nilai A-nya itu diketahui, nilai B-nya diketahui, nilai P-nya diketahui, nilai C-nya diketahui, nilai Q-nya diketahui. Jadi nilai U itu bisa diketahui. Begitu juga dengan nilai W bisa diketahui karena semua variabel dalam persamaan ini diketahui. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai titik A dan titik B, maka jarak AB itu bisa dihitung. Nah, yang perlu diingat bahwa jarak antara dua buah titik yang posisinya X1 dan X2 itu diberikan oleh D kuadrat sama dengan X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Ini jarak semua jarak antara dua buah titik di mana saja ya. Oke, selanjutnya untuk persamaan yang dibahas dalam contoh ini kita pilih bahwa kita bisa pilih, kita boleh ambil ini sebagai X1, Y1, ini juga boleh sebagai X1, Y1, terserah. Sama aja hasilnya, tapi untuk kasus ini kita pilih X1-nya itu adalah U, X1, Y1-nya adalah U, berarti X1-nya sama dengan U, sama dengan 1 per A kuadrat tambah B kuadrat dikali dengan B kuadrat P tambah C, AC kurang ABQ, dan Y1-nya itu sama dengan W. Sedangkan X2-nya itu kita pilih adalah titik A, X2-nya itu adalah P, Y2-nya adalah Q. Oke, selanjutnya karena jarak titik AB itu diberikan oleh persamaan ini persamaan jarak antara dua buah titik, maka kita substitusi nilai X1 dan Y1, yaitu X1-nya itu tadi adalah P, X2-nya adalah X2-nya adalah P, X1-nya adalah U, Y2-nya adalah Q, Y1-nya adalah W, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Ini P, ini adalah U, persamaan ini. Kemudian ini adalah Q, ini adalah W. Nah, kemudian kalau kita pangkat duakan, ini supaya apa namanya sederhana, ini kita kali silang si A kuadrat tambah B kuadrat, kita kalikan ke P. Udah, kemudian berarti yang ini tinggal hilang, kemudian A kuadrat tambah B kuadratnya kita keluarkan dari tanda kuadrat, tapi kita kasih pangkat 2 dia di sini karena dia keluar dari tanda kuadrat ya. Begitu juga yang suku kedua, ini kita kalikan dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang sisanya, ini suku yang tersisa, kemudian kita 1 per A kuadrat tambah B kuadratnya ini kita pangkat 2 kan, kita keluarkan dari tanda kurung kuadrat ini. Nah, selanjutnya kalau kita kali-kalikan ya, ini PA kuadrat kan ya, P kali A kuadrat jadi PA kuadrat, P kali B kuadrat jadi B kuadrat, kemudian ini minusnya kita masukkan ke dalam, jadi minus B kuadrat P, kemudian minus AC, kemudian tambah ABQ. Kemudian yang ini juga sama, kita kalikan QA kuadrat, ditambah QB kuadrat, dikurang A kuadrat Q, ditambah dikurang CB ditambah ABP. Oke. Nah, kita lihat di sini ada plus PB kuadrat dan minus B kuadrat P, ini saling menghilangkan. Kemudian ini juga QA kuadrat dikurang dengan A kuadrat Q
juga saling menghilangkan, sehingga yang tersisa itu adalah D kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat tambah B kuadrat di pangkat 2 dikali P A kuadrat dikurang A C ditambah ABQ kuadrat ditambah dengan 1 per A kuadrat tambah B kuadrat pangkat 2, kemudian QB kuadrat dikurang CB ditambah dengan ABP. Oke, nah selanjutnya kita lihat di sini. Dalam suku ini kita lihat semua punya A. Kita keluarkan A-nya. A-nya dia melewati pangkat 2 jadi A kuadrat. Di sini kita kalikan sini A kuadrat. Berarti yang di sini tinggal A pangkat 1. Yang di sini tinggal A-nya pangkat 0 habis. Kemudian di sini tinggal pangkat 0 tinggal BQ aja. Begitu juga ini. Semua punya pengali B. B kuadrat B BP. Kita keluarkan dari tanda kuadrat jadi B kuadrat di sini dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat yang ini dikali dengan B Q, karena B kuadrat dibagi B tadi sudah dikeluarkan 1 B-nya tinggal B aja, kemudian dikurang C saja ditambah dengan AP aja, B-nya udah dikeluarkan. Oke, nah, selanjutnya kita lihat dari sini. Ini kita lihat persamaan ini, kalau tadi kita sudah sederhanakan, nah seperti ini. Nah, apa yang terjadi adalah kalau kita tulis ulang ya, kita tulis ulang ini AP kuadrat tambah, oke ini BQ tambah AP tambah, nah sekarang kita tulis ulang lebih rapi, bentuknya sama, jadi ini pengalinya sama ini, AP kurang C tambah BQ pangkat 2, ini juga AP kurang BC kurang C tambah BQ pangkat 2. Nah, jadi kita bisa keluarkan pengali ini jadi A kuadrat AP kurang C tambah BQ pangkat 2 dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikali dengan A kuadrat ini ditambah dengan B kuadrat. Oleh karena itu, ini kita punya A kuadrat tambah B kuadrat, di sini A kuadrat tambah B kuadrat pangkat 2, sehingga yang di atas ini hilang, yang di bawah ini menjadi tinggal pangkat 1, berarti D kuadrat sama dengan AP kurang C tambah BQ dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oleh karena itu, jarak antara titik jarak D, besar D itu adalah D sama dengan, di sini kita pakai harga mutlak karena jarak, namanya jarak itu nggak ada yang negatif ya, harus positif. Jadi kita kasih tanda mutlak adalah akar dari A kuadrat tambah AP kurang C tambah BQ, ini pangkat 2-nya hilang, tinggal pangkat 1. Ini dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, jadi sebagai ringkasan, kalau kita punya problem itu adalah sebuah titik yang memiliki posisi atau lokasi di titik P, Q, maka jarak titik itu ke garis yang memiliki persamaan AX tambah BY tambah C diberikan oleh sama dengan harga mutlak dari AP kurang C tambah BQ kurang dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian titik potong dari garis yang melewati AQ dan tegak lurus terhadap garis AX tambah B tambah C diberikan oleh nilai U dan W seperti ini. Mungkin sekian pembahasan mengenai penentuan jarak titik ke garis lurus. Contoh-contoh penggunaan persamaan ini akan kita bahas dalam video selanjutnya.